Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui teman-teman dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saat menjalani siam Ramadan kali ini. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan update terkait dengan pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman bisa lihat beberapa titik yang kita bangun bersamaan, fasilitas-fasilitas yang akan digunakan teman-teman yang belajar di Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Alhamdulillah, ada beberapa yang telah tuntas diselesaikan bangunan secara fisikal seperti guest house, teman-teman bisa lihat wujudnya. Kemudian juga ada yang sudah insya Allah 99% seperti ruang kelas untuk unit pertama. Namun juga ada yang masih bertahap, ada yang masih 60%, 70%, dan juga ada yang masih 75%. Ada beberapa yang belum kita bangun. Alhamdulillah saat ini kita ingin lakukan speed up pada masjid, percepatan pembangunan, agar lantai yang pertama bisa digunakan untuk i'tikaf, kemudian juga asrama yang akan kita optimalkan, sehingga di tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah bisa digunakan, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua aset-aset di pesantren ini, bahkan tanahnya, semua jengkal, bahkan gedungnya, bahkan semua fasilitasnya itu bernilai wakaf. Tidak ada yang memiliki dari kami hanya mengelola saja, dan semua diniatkan sebagai wakaf untuk bisa meninggikan nilai-nilai kebaikan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih membersamai program wakaf ini. Masih terbuka bahkan di Ramadan kali ini. Jika Anda memang memiliki agenda untuk berwakaf, dipersilahkan ada di rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11144444142 111 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman, insya Allah semua ini sekali lagi akan kita niatkan sebagai wakaf, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang santri-santri formal kita akan isi dulu dengan kelas-kelas Mira sesuai dengan undangan-undangan yang seringkali saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dinilai ibadah oleh Allah, dan semoga sempurna niat kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwakaf. Terima kasih, Hadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin was-saimat, terkhusus yang tengah menjalani puasa Ramadan, alhamdulillah kita telah sampai dan menjalani puasa Ramadan di hari yang kedua, Ramadan 1444 Hijrah. Semoga sampai detik kita menjalani ibadah ini
seluruh apa yang telah kita tunaikan, rangkaian-rangkaian program ibadah yang telah kita kerjakan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Saat ini spesial di waktu Jumat hari kedua di bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Sekalipun boleh jadi di beberapa belahan tempat yang terhubung dengan tayangan ini mungkin memiliki waktu yang berbeda. Tapi kiranya ketika memasuki waktu yang sama di hari Jumat, waktu menjelang berbuka, ada beberapa keutamaan yang penting untuk kita kaji sehingga waktu yang tersedia, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saat ini bisa kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, Jumat Sayyidul Ayyam bukan hari biasa, tapi hari yang diistimewakan, hari yang memberikan pesan-pesan yang mencerahkan, hari yang membangkitkan keimanan, menguatkan persaudaraan, sekaligus juga membangun penguatan-penguatan ketakwaan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dulu di era jahiliyah mereka menyebut hari ini dengan Yaumul Arubah, hari untuk kebanggaan, hari untuk berpesta, hari untuk melepaskan penat setelah sepekan mereka bekerja. Dari hari pertama Yaumul Ahad, hari kedua Yaumul Itsnain diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari Senin, hari ketiga Yaumul Thulatha diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa, hari keempatnya Yaumul Arbi'ah dari kata arba'ah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu, hari kelimanya Yaumul Khamis dari kata khamsah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Dan hari keenamnya mereka beri nama Yaumul Arubah, hari untuk berpesta, hari berbangga sebagai orang Arab, hari untuk menunjukkan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Maka mereka mengisi akhir pekan itu dengan banyak berkumpul di pusat-pusat hiburan, diberi nama dengan aswaq, Suq Uqadh, Suq Dumatul Jandal, dan puncaknya mereka akan kumpul di Jabal Qubais yang sekarang dekat ke area Grand Zamzam itu, ya ada bukit yang di atasnya dibangun bagian dari istana ya untuk memfasilitasi tamu-tamu dari kerajaan dan sebagainya. Itu berkumpul mereka di sana, kemudian menghabiskan waktu dengan berfoya-foya di masa-masa lalu tentunya, kemudian ya menunjukkan keberhasilan hasil kinerja, diperlombakan siapa yang paling hebat, yang paling banyak hartanya itu yang kemudian yang terpandang, yang paling fakir ya itu tetap akan menjadi strata yang paling rendah. Siapa penyair yang paling hebat, itu akan dituliskan nanti syairnya, ditempelkan di dinding Ka'bah dalam tulisan tinta emas yang kelak di era Islam diganti dengan kain kiswah itu. Itulah kehidupan di masa lalu. Sampai Allah berkenan, bagi insan beriman diberikan tentang visi kehidupan yang lebih baik. Diberikan petunjuk bagaimana mengelola aktivitas, membuat program yang terukur, dan tentunya membedakan antara yang sudah beriman dengan yang belum beriman. Bagaimana karakter hidupnya, bagaimana visi hidupnya, dan bagaimana misi itu ditata dalam bentuk program yang terukur, terarah, mencerahkan, dan berkemajuan. Maka turunlah kemudian surah ke-62, surah Al-Jumu'ah itu, yang sekaligus merubah namanya dari Arubah menjadi Jumu'ah untuk insan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Nah, ini yang paling menarik, Allah rubah dulu namanya menjadi Jumu'ah. Jika sudah ada seruan yang sampai kepada kalian, kan, di hari Jumat itu untuk membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah, kan? Poin terpenting yang pertama adalah namanya berubah menjadi Jumu'ah. Kan? Ini sifat yang paling dasar yang akarnya terambil dari kata al-jama', jim, mim, kemudian ain. Dari situ ada jami', tempatnya menghimpunnya. Orangnya mujtama' al-islami. Kemudian sifatnya disebut dengan Jum'ah. Bukan sekedar berkumpul. Ya, Jumat itu punya sifat berkumpul, mengenali siapa yang berkumpul, kemudian saling mengisi, saling memberikan, kemudian perhatian, ya, saling membantu dan sebagainya, itulah Jum'ah. Karena itu sifat orang-orang beriman yang sudah masuk Islam, maka dia mengenal saudaranya dengan pengenalan yang baik. Bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi dia tahu siapa yang hadir di sampingnya. Latihan Jumat mengajarkan kenal siapa yang duduk samping kanan, samping kiri. Diterapkan dalam kehidupan, kenal tetangga kita sehingga kita sering merasakan. Ya, itulah hadis-hadis yang kemudian sampai kepada kita bahwa Muslim satu dengan Muslim lainnya saling menguatkan. Kalau
berada dalam kondisi yang sakit, bagaikan satu tubuh yang saling merasakan. Latihannya tuh lewat praktikan ibadah. Ya, saling mengenal, tahu, saling membantu, memberi solusi. Ada dokter yang hadir Jumatan, ada pasien yang nggak bisa ke rumah sakit, diberikan solusi. Ada yang nggak dapat lapangan pekerjaan, ada yang orang datang punya banyak lapangan, saling mengisi. Itulah Jumat. Dan dalam saat yang bersamaan, kita diminta fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah untuk zikrullah. Mengingat kembali tentang visi kehidupan kita yang barangkali belum terkoneksi, belum ingat Allah selama beraktivitas. Kerja saja, kan sibuk berangkat malam, ya ada yang berangkat malam ada, bahkan masih gelap sebelum subuh udah berangkat kan, pulangnya gelap lagi, ya semua dihabiskan untuk dunianya, tapi cita-cita pengen masuk surga, surganya pengen surga Firdaus, kan tata kembali, jangan-jangan selama ini porsi dunia terlalu banyak sehingga lupa dengan akhirat. Ya ingat akhirat bukan berarti melupakan dunia, karena mengejar akhirat itu jalannya dengan dunia, ya kan aktivitas kita di dunia sekarang. Cuman value-nya kita jadikan punya nilai akhirat. Itu yang disebut dengan hasanah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Saat yang bersamaan silahkan bekerja. Tapi juga jangan lupakan sholat. Jangan lupakan interaksi dengan Al-Quran. Niatkan sholat untuk kepentingan ibadah. Sehingga kita terkoneksi dengan Allah. Dibimbing. Bagaimana caranya jujur dalam bekerja. Disiplin dalam menetapkan waktu. Ya. Kemudian juga menjalani dengan baik dan benar. Sabar. Itu bagian dari ibadah. Sehingga ketika Anda bekerja pun punya nilai di sisi Allah. Ya, diberikan catatannya, diberikan nilai kebaikan, diberikan pahalanya. Nah, itu yang idealnya terjadi. Tapi boleh jadi ada satu bagian etapa kehidupan di hari-hari yang dijalani kita lupa dengan itu. Dan lupa bahwa bekal untuk kembali kepada Allah bukan bekal yang kita kumpulkan secara materi duniawi. Karena saat pindah ke alam kubur pun bukan pakaian ini akan dikenakan. Bukan perangkat kemewahan dunia yang telah diraih. Tapi bekal yang berbeda. Yang value aktivitas dunia itu yang kita bawa ke alam kubur, yang dikenal dengan amal saleh. Ya, saleh itu value-nya, amal itu perbuatannya. Di saat yang bersamaan Anda berangkat kerja tapi Anda niatkan ibadah, punya value akhirat. Ya, Anda kemudian bekerja dan diniatkan hasilnya berbakti kepada kedua orang tua, memberikan harta yang halal untuk keluarga supaya mereka bisa beraktivitas dengan baik, kenal dengan Allah, jadi energi, jadi ibadah di situ. Anda bangun jalan diniatkan sebagai ibadah, orang lewat pakai untuk ke masjid, untuk berbuat baik, Anda punya nilai pahalanya. Itulah value-nya, itu yang dibawa pulang. Karena itu, setiap Jumat tadi ingatkan, fas'au ila dzikrillah, ingat lagi, tujuan hidup ini mau kemana? Apa yang telah dilakukan selama ini, sampai tiba Ramadan, di Jumat yang pertama. Renungkan kembali, kenapa kita hadir di dunia ini, mau kemana arahnya? Apa yang harus kita lakukan? Maka, di antara hal yang menjadikan hasil dari renungan kita itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pencerahan kembali, dibimbing supaya bisa menata lagi jalan hidup yang benar, diberikan pencerahan-pencerahan Rabbani yang bisa menjadikan hati menjadi teduh kembali, kemudian pikiran kita bisa meramu kembali aktivitas dan merencanakan dengan baik yang bisa dieksekusi oleh fisikal kita. Di titik ini maka Islam mengajarkan kita untuk mulai terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan doa. Doa bagian dari ibadah yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon petunjuk-petunjuk, pencerahan-pencerahan, ketenangan-ketenangan yang kembali merefresh keadaan diri kita untuk mulai memprogramkan amal-amal kebaikan yang menghadirkan kesuksesan dunia sekaligus membawa value kebahagiaan akhirat. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Dan menariknya, di Jumat itu ada satu bagian waktu dalam riwayat yang sangat sahih sampai kepada kita dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kejapan waktu khusus di hari Jumat yang bila sekiranya seorang hamba bermohon di hari itu, meminta kepada Allah dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, permintaan sesuai kebutuhan dunia akhiratnya, maka Allah akan langsung berkenan mengabulkan apa yang ia minta. Dan menariknya, bersamaan dengan itu, bukan hanya sekedar utama di hari Jumat, tapi yang kedua, ada hadis yang spesifik menunjukkan keutamaan orang puasa yang berdoa. Dia sedang puasa sampai dengan dia berbuka, lalu dia bermohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tersebut dalam hadis
riwayat At-Tirmidzi misalnya di nomor hadis 3598, pun juga ditemukan di Ibnu Majah sampai dengan di Musnad Ahmad. Riwayatnya semua tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sepanjang doa-doa itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat hamba sesuai dengan maslahatnya. 3 golongan ini, yang pertama disebutkan adalah as-saimu hatta yuftira. Orang yang sedang puasa sampai dia berbuka. 3 golongan. Tempat pertamanya orang puasa sampai dia kemudian berbuka. As-saimu hatta yuftira. Yang kedua kemudian al-imamul adil, pemimpin yang punya dasar-dasar keadilan, kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat, dan tentunya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang tengah terzalimi dari apa yang sesungguhnya tidak dia perbuat, dari apa yang sesungguhnya tidak dia lakukan, tapi dia menerima perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, lantas dia berdoa. Maka sifat doa semacam itu akan sampai kemudian menuju arsy, dibukakan pintu-pintu langit, tufattahu laha abwabas sama, dibukakan pintu-pintu langit, dan langsung qala rabbu, Allah langsung menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'da hin, aku akan langsung menjawab doamu, menolongmu sekalipun mungkin dalam sekejap. Setelah engkau berdoa ini baru dikabulkan, ada masa waktu yang singkat lalu kemudian diberikan, tapi singkatnya doanya tidak tertolak sepanjang itu sesuai dengan maslahat kehidupannya. Kita bawa kepada bagian pertama, as-saimu hatta yuftira, doanya orang puasa sampai dengan berbuka. Karena itu teman-teman sekalian, di Jumat pertama ini, di waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat terbaik, dan kita dalam keadaan berpuasa, secara waktunya pas, kegiatan kita juga sesuai. Bila waktu dan kegiatan bertemu, insya Allah tempat kita memohon pun baik, dan orangnya dalam keadaan yang baik, maka semua keadaan ini menjadi syarat yang sangat sempurna untuk terkabulnya doa. Ya, cepatnya terkabul doa. Maka apa yang bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu selain doa-doa yang mengantarkan kita berbuka. Apakah kita membaca doa dengan dhahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru? Insyaallah. Apakah kita membaca doa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ya wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya? Ataukah doa-doa yang spesifik yang bisa kita mohonkan? Karena yang tadi itu baru pembuka. Ya Allah, aku sekarang berpuasa, aku niatkan karenamu. Aku berbuka pun aku mencari rezeki yang Engkau tetapkan halal ya. Aku beriman kepadamu ya Allah. Aku telah puasa, sekarang saatnya dahaga akan lepas, dan apa yang Kau janjikan Kau akan berikan. Ya kan? Nah, janji yang diberikan pertama kali itu di dunia pengabulan doa. Ya kan? Wa thabatal ajru insyaallah, sedangkan nanti pahalanya baru di akhirat diberikan. Nah, dalam konteks kita berdoa ini, tentunya banyak sekali yang kita bisa mohonkan secara spesifik. Silahkan minta dengan bahasa kita, sedalam-dalamnya. Anda yang kiranya di keluarga punya permohonan tertentu, silahkan mohonkan. Yang ingin punya keturunan, silahkan mintakan. Yang ingin diberikan kelancaran dalam aktivitas, pekerjaan, supaya bisa hasilnya digunakan untuk ibadah, silahkan mintakan kepada Allah. Yang ingin diberikan kemudahan dalam pengetahuan, supaya bisa mengenal dan menaati Allah, silahkan mintakan kepada Allah. Di antara sekian doa itu, ada satu bagian doa yang diajarkan oleh para ulama kita, dimintakan khusus di hari Jumat bersamaan dengan saat ini, dengan kalimat yang singkat, padat, tapi begitu bermakna. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Khusus di hari Jumat, teman-teman yang tadi baru Jumatan, Anda bisa langsung bacakan doa ini setelah Jumat, atau duduk di antara dua khutbah itu, ya, saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, sekarang kita akan berbuka. Tadi pengantarnya sudah saya sampaikan, harinya Jumat, hadis tentang puasanya berlaku. Lalu kita bisa mohonkan ini saat kita akan berbuka, atau setelah kita sedikit membatalkan
puasa kita, kemudian kita mohonkan secara spesifik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Iya. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Wa bi fadlika amman siwak. Ya. Baik teman-teman, kita lihat doanya. Allahumma kfina. Allahumma kfina. Bila menyebutkan sekali lagi kata Allahumma, gabungan dari ya dan Allah. Allahumma yang disertai dengan ketundukan, ketawaduan, kepasrahan dan penuh harap. Artinya minta doanya dengan tawadhu, ya kan? Dengan kesungguhan, penuh harap, tapi kita merendah sebagai hamba. Ya Allah, ya kan? Ikfina, Allahumma kfina. Ya Allah, mohon cukupkan untuk kami. Ya, kata na di sini menunjuk pada bentuk jamaah, memberikan kesan menghadirkan orang-orang terbaik sekitaran kita, bukan hanya berdoa untuk personal, karena kita menginginkan kebaikan yang menyeluruh untuk ayah bunda, untuk anak-anak, untuk suami dan istri, keluarga, teman, kerabat. Allahumma kfina. Dan bayangkan bagian orang-orang yang kita sertakan dalam doa itu, apakah ayah kita, ibunda kita, kerabat kita, kan? Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan untuk kami dalam hidup ini bihalalika, yang halal darimu saja, semua yang halal, ya, dan jauhkan dari yang haram-haram. Pokoknya kalau berpasangan dengan cara yang halal, kemudian bekerja mendapatkan yang halal, hasil dari pekerjaan halal, membeli sesuatu dikonsumsi halal, pakaiannya halal, minumannya halal. Ya Allah, kami pengen semua dalam hidup itu mendapatkan yang halal darimu saja. Maka kita mohon pada Allah diberi kekuatan, diberi jalan untuk mendapatkan apapun bagian dari rezeki dan kehidupan kita dengan cara yang halal. Ini bagian pertama. Halal itu artinya tidak ada persoalan, ya kan? Lawannya haram. Baik, halal, orang Arab kalau mengatakan hilul mushkilah, ya kan? Atau hilul ahbal, benang kusut masalahnya sudah hilang, sudah lurus kembali, sehingga tidak ada masalah yang difikirkan. Artinya apa? Memberikan kesan orang-orang yang kehidupannya didapatkan dari yang tidak halal, itu sebetulnya sedang menggelisahkan dirinya, sedang punya persoalan, sedang banyak pikiran, makanya gelisah, nggak mau ketahuan orang, takut kalau dilihat orang dan sebagainya. Karena itu kita meminta yang halal sekaligus memohon supaya terhindar dari masalah. Karena itu rumus cepatnya, simpelnya, kalau Anda ingin tenang, nggak banyak pikiran, nggak banyak masalah, maka selalu lekat dengan yang halal. Bekerja dengan cara yang baik, jangan korupsi, nanti gelisah, ya, nanti takut ketemu orang, takut ketahuan, ya kan, ditutup-tutupi dan sebagainya. Jangan banyak berbuat masalah, mencela orang, memprovokasi, Anda akan gelisah pada akhirnya, ya kan? Nah, karena itu kita minta petunjuk pada Allah, memohon yang halal dalam saat yang bersamaan dijauhkan dari persoalan yang menggelisahkan. 2, wa aghnina, dan mohon kaya akan kami bi ta'atika an ma'siyatik, supaya mampu mengumpulkan ketaatan paripurna kepadamu. Jadi bukan minta kaya materi itu, ya kan? Ya, kaya materi sudah biasa, semua hamba berlomba, tapi kekayaan untuk menjadi taat, yang dengan ketaatan itu semua bentuk capaian dunia bisa diarahkan pada yang maslahat. Kalau orang taat itu kaya, maka kekayaannya dipakai untuk hal-hal yang baik dalam menaati Allah. Sedangkan Allah kan perintahnya semua baik, ya kan? Bersedekah, berzakat, berbagi, ya, membuat sesuatu yang sifatnya produktif, yang positif. Jadi menaati Allah itu pasti jadi orang baik. Ya, coba lihat orang jahiliyah ketika beriman, menaati Allah jadi orang baik kan? Khairu ummah, ya kan? Makanya kita punya konsep dalam harta itu bagaimana harta yang menyukseskan, membahagiakan, bernilai. Orang kalau punya kedudukan, saat yang bersamaan dia orang taat, kedudukannya dipakai pada yang baik-baik. Kebijakannya baik, membawa maslahat, mencerahkan, berkeadilan. Ya kan? Nah, inilah ketaatan. Jadi kita diminta oleh Nabi, diajarkan, ya kan, untuk membangun ketaatan yang lebih, ketakwaan yang tinggi. Lalu para ulama mengajarkan, menyambut itu dengan doa, mengajarkan kepada kita, minta
kaya dalam ketaatan. Itu yang mahal. Kaya dalam harta udah banyak, tapi kaya dalam kebaikan, ya itu yang mahal. Dijaga dari maksiat, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya Allah, kami minta di Jumat ini dijaga dari maksiat, ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga lahirnya bersih, wafatnya juga bening. Ya. Terakhir, wa bifadlika amman siwak. Dan kami berharap semua yang utama darimu saja ya Allah. Ini kalimat singkat tapi padat. Ya. Kita meminta supaya hati kita ditautkan dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, tidak bergantung pada manusia. Sehingga kalau cari kerja tidak harus berharap pada manusia, ya kan? Ingin dapat sesuatu tidak harus gantungkan pada manusia sehingga cepat kecewa, capek, lelah, gelisah, merasa tersaingi dan sebagainya. Kita minta semua anugerah kehidupan dari Allah karena Allah yang punya, Allah yang mengatur dan gak tanggung. Minta yang utama, yang darimu saja ya Allah. Kalimat ketiga ini sebetulnya kalau kita mohonkan dengan benar, maka akan mendapatkan cahaya Rabbani dalam jiwa kita yang melahirkan kedalaman yang sangat luar biasa, dan dengan kedalaman itu mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi ketika seseorang bergantung kepada Allah, dia bisa membaca segala hal dengan cara yang baik. Kalau diuji, dia bisa sabar. Kalau dapat sesuatu, dia bisa bersyukur sehingga tidak berlebihan dalam mengekspresikan semua nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Karena itu jangan tanggung. Kalau berusaha, dapat yang paling utama. Anda yang pelajar, jangan tanggung prestasi yang tertinggi, IPK yang sempurna. Tapi saat yang bersamaan, mohon kepada Allah supaya dibimbing dengan ilmu itu menjadi benar. Ilmu yang dikuasai oleh nafsu, karena keinginan manusia saja, itu cenderung merusak. Atau paling tidak, hanya mendekatkan pada materi yang memenuhi keinginan nafsu. Tapi ilmu yang dibimbing oleh nilai-nilai Rabbani, nilai kebaikan, maka dampaknya akan semakin dahsyat, manfaatnya akan semakin luas, maslahatnya luar biasa, dan pada saat yang sama dia tidak ketinggalan dunia. Meminta yang utama, tapi dalam saat yang bersamaan kita minta dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang mampu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah spesifik doa di hari Jumat yang seringkali diajarkan oleh para ulama kita kepada kita, dan sekarang bertepatan dengan Ramadan. Jadi kita betul-betul memohon kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan dengan 3 ini. Insya Allah kalau suami jadi suami yang utama, taat, istri juga demikian. Kalau jadi pekerja, pegawai, pebisnis, birokrat, diplomat, apapun itu, menjadi orang yang baik. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan mencari segala hal dengan cara yang benar dan halal. Ramadan harus mampu merubah kita. Bila pada hari kedua ini belum ada perubahan dalam puasa kita, segera dievaluasi. Sudah warning, ya sedang diingatkan, hati-hati, hati-hati. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan hari esok. Semoga hari ini ada doa terbaik yang bisa kita mohonkan, ada jawaban terbaik yang bisa kita dapatkan, dan ada perubahan terbaik yang dapat kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang layak untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini yang mentransformasikan diri kita, merubah kita menjadi hamba yang lebih taat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Duhai Allah, kami bermohon anugerahkan dan cukupkan kepada kami segala yang halal darimu saja, dan jauhkan kami dari segala yang haram yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, anugerahkan kekayaan taat pada diri kami, yang dengan itu kami mampu menjadi hamba yang baik dalam pandangan-Mu. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang Kau larang. Duhai Allah, anugerahkan segala keutamaan yang mampu kami dapati dalam hidup ini, yang semua bersumber dari petunjuk dan kebaikan dari-Mu. Kami bertawakal kepada-Mu, dan kami memohon segala kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jadikan Ramadan kami sampai detik ini Ramadan yang mampu merubah kami lebih bertakwa dalam pandangan-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.